Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Ingki ya, dan ini akan melanjutkan uh, belajar PHP bareng-barengnya. Kita sudah sampai di bab 2. Kita akan buat file baru. Kita kasih nama part3.php seperti itu. Di part 3 ini kita akan belajar mengenai get, post, dan membuat database ya. Jadi sebentar lagi kita akan mengkoneksikannya ke dalam database. Tapi untuk bab 3 ini saya hanya akan menjelaskan get dan post saja. Kalau untuk database itu nanti di bab 4 saya akan jelaskan secara keseluruhan biar sekalian. Pertama kita buat dulu sebuah form. Kita namakan saja part 3, detailnya bebas. Kita buat dulu HTML seperti ini. Metodenya post, actionnya itu kosongkan saja. Nah, nanti di akhir video saya akan jelaskan. Bukan di akhir video nih. Setelah selesai menulis saya akan jelaskan. Sebelumnya kita kasih judul terlebih dahulu. Ini yang pertama adalah post ya. Ini ada input, type text misalkan warna. Oke. Placeholder, masukkan nama warna. Seperti ini. Kita coba run. Localhost //3 seperti ini. Ada placeholdernya kan, masukkan nama warna. Kita bisa masukkan apa saja, merah, enter. Setelah ini kita tambahkan buttonnya untuk submit. Button tipenya submit, name-nya itu kirim saja, seperti itu. Ininya belum tambahkan, kirim, seperti itu. Jika udah bermain sama post ini, refresh itu bukan Ctrl R atau ini ya. Kalau Ctrl R atau pencet ini, refreshnya akan muncul seperti ini karena kita punya variabel post. Untuk merefreshnya kita klik saja ini lalu enter lagi, seperti itu. Sini sudah ada satu input bertipe teks dan ada button kirim. Kita coba misalnya memasukkan merah dan kirim. Belum terjadi apa-apa karena kita belum melakukan apa-apa. Oke, pertama post dulu aja ya. Kita masuk ke PHP dulu. Jadi di sini tuh kita bermain array. Array-nya array asosiatif. Nah, teman-teman masih ingat kan? Kemarin kita belajar array asosiatif. Nah, ini juga sama array asosiatif. Nama variabelnya apa? Nama variabelnya adalah $_post. Seperti itu. Untuk nama-nama asosiatifnya itu yang dalamnya apa? Ini. Name ini berfungsi untuk memberikan nama pada array asosiatif. Misalnya ini kan kalau untuk input type text misalnya, name-nya warna. Ketika kita memasukkan sebuah warna merah, maka akan masuk ke dalam variabel ini. Seperti itu. Ini kan variabel array asosiatif ya. Ini nama variabelnya dan ini indeksnya dengan nama warna. Nah, nanti isi ini tuh adalah isi yang diinputkan di sini. Seperti itu. Kita coba aja menampilkan. Jadi kita menggunakan if lalu iset $_post dari kirim, maka echo $_post dari warna. Nah, seperti itu. Sangat sederhana sekali ya. Jadi
cara membacanya itu seperti ini. Jika tombol kirim ini ditekan, tombol kirim kan name-nya kirim. Jika tombol kirim ditekan, if kan jika kan sudah dipelajari di bab sebelumnya. Jika tombol kirim ditekan, maka tampilkan warna dari variabel pos. Seperti itu, kita save, lalu kita refresh. Kita misalnya akan masukkan warna biru, kita kirim, nah ada kan warna biru seperti itu. Dan apakah input type text saja? Masih banyak lagi ya, ada password misalnya, password ini kita ganti jadi pw name-nya. Ininya sama, array asosiatif kan teman-teman pasti udah paham lah. Kalau belum paham bisa diulang videonya seperti ini, lalu kita refresh. Ada 2 kan, oh iya ini belum diganti. Masukkan password, misalnya password seperti itu, lalu refresh. Nah di sini misalnya warna biru dan passwordnya ASD kirim kan. Nah biru ASD seperti itu untuk post. Ya ini action kenapa dikosongkan ini karena kita ini nih gimana ya, ini kan kita prosesnya di halaman ininya, di file ininya, di file part 3 nya sendiri. Kalau kita ingin memprosesnya misalnya di file lain, misalnya di part 2, ditambahkannya ini di action. Misalnya ini kita pindahkan ke part 2 misalnya. Jadi si variabel ini tuh, variabel post ini tuh di halaman ini nggak ada, tetapi langsung dikirimkan ke file part 2 jika ini actionnya diisi. Nah ini untuk post. Yang kedua itu untuk get. Coba actionnya ke part 2 seperti itu. Kita hanya akan mengirimkan misalnya nama seperti ini, lalu kita ini kan button juga, ininya namanya kirim G aja supaya berbeda ya, name ini tidak boleh sama. Oke. Nah seperti ini. Misalnya kita akan nama, ini kemudian ketika kita klik tombol kirim ini, maka akan berpindah halaman ke part 2.php karena action ini sudah masuk ke part 2 seperti itu. Kita coba. Nah part 2.php, untuk si nama tadi yang kita masukkan pergi kemana? Perginya ke sini. Nah ini kan, ini nih. Ini nanti kita akan gunakan pada bagian menghapus data pada database ya. Nanti akan saya jelaskan secara lebih lanjut di bab yang lain. Ini juga ada name-nya tuh kan, tadi name-nya itu dari inputnya tuh nama, dan value-nya adalah ini nih, Engki Pramudia Ramdhani. Untuk ini adalah tombolnya yang tadi ditekan. Kita kembali lagi. Untuk post dan get itu mudah ya, cuma segitu. Mungkin penjelasan untuk tipe-tipe input yang lain seperti radio button itu bisa teman-teman cari dan pelajari sendiri, karena di sini saya akan fokus hanya ke PHP-nya saja. Maka teman-teman silakan cari, dan mungkin sekian. Kita coba mengkonekkan ke database ya. Tapi sebelum mengkonekkan ke database, teman-teman harus membuat dulu sebuah database-nya. Itu ada di tugas.
ini nanti aja ya. Nah, ini tugasnya orang ketika tombol gitu. Nah, untuk tugas yang ini buat database bernama siswa, buat tabel dan buat tampilan ini itu harus harus dikerjakan ya untuk bahan pembelajaran di bab 4. Bahan pembelajaran di bab selanjutnya ini harus dikerjakan. Nah, ketika teman-teman sudah mengerjakan ini, teman-teman bisa langsung ke bab 4. Nanti ada videonya secara terpisah. Mungkin sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.